yaitu family. Yang kedua adalah fungsi predikatif, yaitu kata sifat yang didahului oleh verb tertentu. Contohnya, the class is hot for all students. Saya Intan Permatasari. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang degree of comparison. Nah, saya di sini juga sebagai pemateri kedua. Nah, di dalam degree of comparison itu ada apa aja sih? Yuk, mari kita simak sama-sama. Nah, yang pertama itu ada positive degree atau tingkat biasa. Positive degree itu merupakan kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkatan yang masih sederhana atau biasa. Nah, adapun rumusnya itu yang pertama S plus adjective plus S. Sebagai contoh, Rasya is as beautiful as my sister, yang artinya Rasya lebih cantik daripada saudara saya. Nah, kata adjektifnya itu adalah beautiful ya teman-teman ya. Nah, yang kedua itu no less plus adjective plus than. Sebagai contoh, this shoes is not less cheap than my shoes. Nah, yang artinya itu sepatu ini lebih murah daripada sepatu saya gitu tuh. Nah, yang kedua itu ada comparative degree atau tingkat lebih. Comparative degree itu menyatakan bahwa sifat atau keterangan suatu benda lebih daripada benda yang lainnya. Sebagai contoh, benda A lebih tinggi daripada benda B dan benda C lebih berat daripada benda D, ataupun sebagainya. Adapun rumusnya itu adjective plus comparative plus than. Sebagai contoh, this desk is easier than math, yang artinya tugas ini tuh lebih mudah daripada matematika. Nah, rumus yang kedua itu more plus adjective plus than. Contohnya, she is more beautiful than her sister, yang artinya dia lebih cantik daripada saudaranya sendiri gitu. Yang ketiga adalah superlative degree atau tingkatan paling. Nah, superlative degree itu digunakan sebagai pembanding 3 atau lebih benda, orang, atau suatu hal, yang dimana yang dibicarakan itu dapat berupa sifat ataupun fisiknya. Kata yang dikenai superlative degree itu biasanya diakhiri dengan kata e, s, dan t, atau diawali dengan kata mos. Kata awalan dan akhiran ini tuh biasanya dikenakan pada sifat objeknya. Nah, adapun rumusnya itu noun plus verb plus the plus superlatif. Nah, sebagai contohnya itu this mountain has the most beautiful view. Nah, kata superlatifnya itu tuh kata most. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang finding adjective dan juga adjective order. Yang pertama ada finding adjective. Jadi finding adjective atau menemukan adjective itu sebenarnya mudah. Bisa kita temukan melalui cara-cara seperti ini. Yang pertama bisa dari antonim atau perlawanan kata. Contohnya clean and dirty, big and small, good and bad, dan lain-lain. Lalu yang kedua bisa dari sinonim atau persamaan katanya seperti good and fine, bad and ugly, fast and quick, dan masih banyak lagi contohnya yang lain juga. Lalu yang ketiga dari color atau warna itu juga termasuk adjektif. Yang keempat size atau ukuran, contohnya small, kecil, big, besar, tall, panjang, low, rendah, pokoknya masih banyak yang lain lah. Kalian bisa cari sendiri untuk contoh-contoh katanya. Dan yang terakhir dari karakter. Karakter juga termasuk adjektif seperti contohnya friendly, charming, gentle, polite, dan lain-lain. Lalu juga ada adjective order. Jadi jika kita ingin mensifati satu benda dengan lebih dari satu kata sifat, maka kita harus memperhatikan urutan adjektifnya dengan benar. Adapun urutannya seperti ini. Yang pertama dari determiner, lalu opinion,
lalu ada size, age, shape, color, origin, material, dan juga purpose. Atau jika ingin lebih mudah untuk menghafal, kalian bisa mempersingkatnya dengan kata dosage camp. Adapun contoh kalimat yang benar seperti ini. An American cotton shirt is suitable for special present. Itu salah satu contoh kalimat yang benar dari adjective order. Cukup sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Regina Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang equal dan paralel. Nah, equal ini memiliki arti sama atau setara. Equal digunakan untuk menyatakan perbandingan antara dua hal yang dianggap sama atau tidak ada bedanya. Equal ini memiliki dua rumusan atau dua pola, yaitu subject plus verb plus as plus adjective or adverb plus as plus noun or pronoun. Nah, pola ini digunakan untuk menyatakan suatu perbandingan dua hal yang dianggap sama atau tidak ada bedanya. Contohnya seperti you are as beautiful as my mother. Baik, kita lanjut ke paralel. Paralel adalah bagian dari kata sifat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu benda yang semakin lama semakin membaik dan semakin lama semakin memburuk. Adapun rumusan paralel adalah the plus comparative the plus comparative semakin, comparative and comparative makin lama makin. Nah, contoh dari paralel tersebut adalah you look more and more beautiful. Kamu makin lama makin cantik gitu. Perkenalkan, nama saya Umi Soro, NIM 2011301219. Saya akan membacakan perubahan adjektif. Perubahan dari kata sifat dari positif, komparatif, dan superlatif dipengaruhi oleh suku kata. Misalnya kata God, kata ini terdiri dari satu suku kata yang dilambangkan dengan cifix. C adalah konsonat dan V adalah vowel. Berikut adalah cara membentuk diagram dan comparison. Tambahkan R untuk komparatif dan H untuk superlatif pada kata sifat dengan satu suku kata. B. Tambahkan mod untuk komparatif dan mod untuk superlatif sebelum kata sifat yang lebih dari satu suku kata. C. Rubahlah huruf Y pada akhir kata sifat dengan satu suku kata menjadi I, lalu tambahkan R untuk komparatif dan H untuk superlatif. D. Ada pula kata sifat yang berakhiran dengan som, ro, re, dan r. E. Berapa kata sifat tak beraturan. F. Kata sifat lainnya. G. Beberapa kata sifat yang tidak dibuat tingkat perbandingannya antara lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.